Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang wanita muda bernama Lia yang baru saja menikah dengan pria idamannya, Arman. Pernikahan mereka sederhana namun penuh harapan. Lia adalah seorang wanita pendiam dan penuh kasih, sementara Arman adalah pria yang tampak lembut di luar, tetapi memiliki sifat yang sulit ditebak. Malam pertama yang menjadi awal malapetaka. Setelah pesta pernikahan yang melelahkan, malam pertama mereka tiba. Lia masuk ke kamar dengan hati berdebar, gugup, tetapi juga bersemangat untuk memulai hidup baru bersama suaminya. Namun malam itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ketika Arman mendekati Lia, ia tiba-tiba berhenti dan menunjukkan ekspresi kecewa yang mendalam. Dengan nada dingin, ia berkata, "Aku tidak menyangka, Lia. Kau telah mengecewakanku." Lia terkejut, ia tidak mengerti apa yang salah. Arman pun tidak menjelaskan apapun dan langsung meninggalkan kamar. Yang pahit. Keesokan paginya, Lia mencoba berbicara dengan Arman, tetapi pria itu bersikap dingin dan tidak ingin mendengar apapun. Kemudian, Arman mengumpulkan keluarganya dan mengumumkan keputusan mengejutkan. "Aku ingin menceraikan Lia." Semua orang terkejut, termasuk Lia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan yang baru saja dimulai akan berakhir begitu cepat. Ketika ditanya alasan perceraian, Arman hanya menjawab singkat, "Ia tidak seperti yang aku bayangkan. Aku tidak bisa hidup dengan dia." Namun, kabar yang beredar di desa mengatakan bahwa Arman merasa Lia tidak sempurna secara fisik. Malam itu, ia mendapati bahwa Lia memiliki bekas luka besar di punggungnya yang didapatkan dari kecelakaan saat kecil. Luka itu yang tidak pernah mengganggu Lia sebelumnya, ternyata menjadi alasan utama Arman merasa Lia tidak layak untuknya. Kehancuran hati Lia. Lia merasa hancur. Ia tidak pernah menyangka bahwa bekas luka di tubuhnya akan menjadi alasan untuk ditinggalkan. Dengan berat hati, ia kembali ke rumah orang tuanya. Air mata tak henti-hentinya mengalir setiap malam. Ia merasa tidak berharga dan malu atas apa yang terjadi. Namun, keluarganya terus memberikan dukungan. Ibunya berkata, "Lia hidup tidak berhenti di sini. Bekas luka itu adalah bagian dari perjuanganmu. Jika seseorang tidak bisa menerima itu, dia bukan orang yang tepat untukmu." Bangkit dari keterpurukan. Meski awalnya sulit, Lia mulai bangkit perlahan. Ia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Dengan dukungan keluarganya, ia membuka usaha kecil menjahit pakaian yang akhirnya berkembang menjadi bisnis butik sederhana. Lia juga mengikuti komunitas perempuan yang mendukung korban kekerasan emosional dan diskriminasi. Ia menemukan kekuatan dari cerita-cerita wanita lain yang menghadapi situasi serupa. Sementara itu, kehidupan Arman tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Ia menikah lagi dengan wanita lain yang lebih cantik, tetapi pernikahan itu penuh konflik. Istrinya yang baru tidak peduli pada keluarga dan hanya tertarik pada harta Arman. Dalam beberapa tahun, hubungan mereka berakhir dengan perceraian yang menyakitkan. Arman mulai menyadari kesalahan yang ia buat pada Lia, tetapi saat itu semuanya sudah terlambat. Lia telah menjadi wanita mandiri yang bahagia tanpa dirinya. Lia akhirnya menemukan cinta sejati dari seseorang yang mencintai dirinya apa adanya. Pria itu berkata kepada Lia, "Luka itu adalah bukti bahwa kau adalah pejuang. Aku mencintaimu bukan hanya karena tubuhmu, tetapi karena hatimu yang kuat dan penuh kasih." Kini, Lia hidup bahagia dengan pasangan barunya, membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang kekurangan, melainkan menerima seseorang dengan sepenuh hati. Pesan dari kisah ini. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tetapi cinta sejati adalah menerima seseorang apa adanya, termasuk segala kekurangan dan luka yang mereka miliki. Setelah bertahun-tahun berlalu, Lia telah membuktikan bahwa luka, baik fisik maupun emosional, tidak pernah bisa menghentikan seseorang untuk meraih kebahagiaan. Kehidupannya kini lebih dari sekadar cerita bangkit dari keterpurukan. Ini adalah bukti bahwa keikhlasan dan usaha mampu mengubah segalanya. Kesuksesan yang membanggakan. Usaha butik yang Lia rintis berkembang pesat. Ia mulai menerima pesanan dari luar desa, bahkan menarik perhatian para desainer muda di kota besar. Dengan kreativitas dan ketelatenannya, Lia berhasil menjadikan bisnisnya sebagai salah satu yang terbaik di wilayahnya. Suatu hari Lia diundang menjadi pembicara dalam acara komunitas wanita di kotanya. Ia berbagi kisah perjuangannya, bagaimana ia bangkit dari rasa tidak percaya diri dan sakit hati setelah perceraian. Hidup ini bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita, tetapi bagaimana kita melihat diri sendiri, katanya sambil tersenyum penuh keyakinan. Terutama para wanita yang juga menghadapi diskriminasi dan penolakan.
Pertemuan tak terduga dengan Arman. Pada suatu kesempatan, saat Lia menghadiri sebuah acara di kota, ia tak sengaja bertemu dengan Arman. Wajahnya yang dulu penuh keyakinan, kini tampak lelah dan penuh penyesalan. Setelah perceraian keduanya, Arman kehilangan banyak hal, termasuk sebar hartanya. Arman menghampiri Lia dengan ragu, lalu berkata, "Lia, aku tidak tahu bagaimana memulainya, tapi aku ingin minta maaf. Aku telah salah menilai dan menyakiti orang yang sebenarnya paling tulus mencintaiku." Lia, yang kini telah berdamai dengan masa lalunya, menjawab dengan tenang, "Arman, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Pengalaman itu membuatku lebih kuat, dan aku harap kau juga belajar dari apa yang terjadi. Hidupku sekarang sudah penuh dengan kebahagiaan dan aku harap kau menemukan jalanmu sendiri." Kata-kata Lia tidak diucapkan dengan dendam, melainkan dengan ketulusan yang lahir dari hatinya yang telah sepenuhnya sembuh, yang tumbuh dan berbuah manis. Lelaki yang mencintai Lia kini, Anton, adalah seorang pengusaha kecil yang sangat menghargai Lia. Mereka pertama kali bertemu saat Anton menjadi salah satu pelanggan tetap butik Lia. Hubungan mereka tumbuh perlahan, dimulai dari pertemanan yang tulus, hingga akhirnya menjadi cinta yang mendalam. Anton, dalam sebuah makan malam sederhana, melamar Lia dengan kata-kata yang membuat Lia menitikkan air mata. "Aku mencintai semua tentangmu, Lia, termasuk luka yang kau anggap kekurangan. Bagiku, itu adalah bagian dari cerita hidupmu yang membuatmu menjadi wanita luar biasa seperti sekarang." Lia menerima lamaran itu, dan mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Tidak ada kemewahan, tetapi cinta mereka nyata dan terasa di setiap momen. Akhir yang bahagia, Lia dan Anton kini hidup bahagia bersama, menjalankan usaha butik mereka sambil membesarkan 2 anak yang mereka adopsi. Lia merasa lengkap, tidak hanya karena cinta yang ia miliki, tetapi juga karena ia berhasil membangun kehidupan yang tidak bergantung pada validasi dari orang lain. Lia adalah pengingat bahwa hidup akan selalu menawarkan babak baru bagi mereka yang berani melangkah ke depan tanpa terbelenggu oleh masa lalu. Lia dan Anton, kehidupan baru yang penuh cinta dan harapan. Setelah menikah dengan Anton, hidup Lia semakin lengkap. Bersama dengan suami tercinta dan anak-anak yang mereka adopsi, Lia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Usaha butik yang mereka kelola semakin berkembang dengan produk-produk yang mendapat perhatian lebih dari pelanggan setia dan berbagai toko di kota. Meskipun demikian, mereka berdua tetap hati dan tidak pernah melupakan akar mereka. Kehidupan keluarga yang harmonis, Lia dan Anton memutuskan untuk menjalani hidup yang sederhana. Mereka selalu mengutamakan kebahagiaan keluarga di atas segalanya. Setiap malam mereka duduk bersama berbicara tentang hari-hari mereka dan menghabiskan waktu berkualitas dengan anak-anak. Lia merasa bahwa cinta yang ia terima sekarang jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah impikan di masa lalu. Anton adalah sosok suami yang sangat pengertian dan penuh perhatian. Ia selalu mendukung impian Lia dan memberinya ruang untuk berkembang. Lia juga merasa sangat diberkati memiliki Anton sebagai pasangan hidup, karena ia selalu menghargai dan menerima diri Lia sepenuhnya, tanpa syarat. Meski kehidupan mereka kini bahagia, ada satu hal yang masih menghantui hati Lia, rasa sakit yang ditinggalkan Arman. Namun, ia telah belajar untuk berdamai dengan masa lalunya. Dengan seiring berjalannya waktu, Lia memutuskan untuk mendekati keluarga Arman karena ia merasa bahwa rekonsiliasi bisa memberikan kedamaian yang lebih besar dalam hidupnya. Suatu hari, Lia mengunjungi rumah orang tua Arman. Ia merasa cemas, tetapi niatnya untuk memaafkan dan melepaskan segala beban masa lalu sangat kuat. Ketika ia bertemu dengan ibu Arman, wanita itu menganggapnya dengan hangat, bahkan memeluknya erat. "Lia, kami sangat menyesal atas apa yang terjadi. Kami tahu betapa berharga dirimu dan kami berharap kamu bahagia sekarang." Lia tersenyum dan dengan tulus berkata, "Terima kasih, Bu. Saya sudah memaafkan Arman dan semuanya. Saya telah menemukan kebahagiaan saya dan itu tidak terlepas dari pelajaran yang saya dapatkan." Pertemuan tersebut menjadi titik akhir bagi Lia dalam perjalanan emosionalnya. Ia tidak lagi merasa terikat oleh masa lalu yang menyakitkan. Semua luka telah sembuh, dan ia sekarang bisa melihat hidup dengan pandangan yang penuh harapan dan cinta. Membangun masa depan bersama. Beberapa tahun kemudian, bisnis butik Lia dan Anton semakin berkembang. Mereka membuka beberapa cabang di kota-kota terdekat dan turut memberikan pelatihan bagi wanita-wanita yang ingin memulai usaha mereka sendiri.
Lia merasa puas dengan kontribusinya kepada masyarakat karena ia tahu bahwa kebaikan yang ia tanamkan akan terus berkembang sebagaimana ia mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Pada suatu malam yang tenang, Anton menggenggam tangan Lia dan berkata, "Lia, aku selalu tahu bahwa hidup kita akan indah bersama. Aku bangga bisa menjadi bagian dari perjalananmu. Aku akan mendukungmu." Lia menatap Anton dengan mata yang penuh kebahagiaan. "Aku juga, Anton. Kamu adalah hadiah terbaik yang Tuhan berikan kepadaku. Kita akan terus membangun kehidupan ini bersama." Pesan yang tertinggal, kisah Lia dan Anton mengajarkan kita bahwa hidup selalu memberi kesempatan untuk memulai yang baru, bahkan setelah melalui pengalaman yang menyakitkan. Kesabaran, pengampunan, dan penerimaan diri adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Lia tidak hanya membangun keluarga yang bahagia, tetapi juga kehidupan yang penuh makna dan berbagi kasih dengan orang lain. Ia menjadi contoh bahwa kita semua layak untuk bahagia, tidak peduli seberapa berat beban yang kita pikul di masa lalu. Kisahnya adalah pengingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk bangkit dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Henry Ainsworth Reflect Columns Smallson menjadi kita sendiri. Langkah lebih jauh dalam kehidupan. Setelah beberapa tahun hidup bersama Anton, Lia merasa semakin kuat dan dewasa. Mereka berdua sudah melewati banyak hal bersama, baik kebahagiaan maupun kesulitan, tetapi yang terpenting adalah mereka selalu bisa menghadapinya dengan bersama-sama. Mereka tidak hanya pasangan suami istri, tetapi juga sahabat yang selalu mendukung satu sama lain dalam setiap langkah, memperluas usaha dan menciptakan peluang baru. Beberapa tahun hidup bersama Anton, Lia merasa semakin kuat dan dewasa. Mereka berdua sudah melewati banyak hal bersama, baik kebahagiaan maupun kesulitan, tetapi yang terpenting adalah mereka selalu bisa menghadapinya dengan bersama-sama. Mereka tidak hanya pasangan suami istri, tetapi juga sahabat yang selalu mendukung satu sama lain dalam setiap langkah, memperluas usaha dan menciptakan peluang baru. Usaha butik mereka kini sudah berkembang pesat. Lia tidak hanya mengelola toko fisik di kota kecil tempat mereka tinggal, tetapi juga membuka cabang di kota besar. Dengan ide kreatif dan semangat yang tak kenal lelah, Lia dan Anton mulai menjual produk mereka secara online. Dari pakaian, aksesoris, hingga produk kerajinan tangan yang dibuat oleh wanita lokal, mereka berdua menyaksikan bagaimana usaha mereka berkembang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Namun kesuksesan ini tidak datang dengan mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk persaingan bisnis dan krisis ekonomi yang melanda beberapa tahun lalu. Meski demikian, Anton dan Lia tidak menyerah. Mereka berdua selalu berpikir kreatif untuk tetap bertahan dan memajukan usaha mereka. Lia memutuskan untuk melibatkan lebih banyak perempuan dalam bisnis mereka, memberi mereka kesempatan untuk bekerja dan berkembang. Sebagai hasilnya, butik mereka menjadi simbol pemberdayaan perempuan di desa dan kota mereka. Lia dan Anton mengadakan pelatihan keterampilan bagi para ibu rumah tangga dan wanita muda yang ingin belajar membuat pakaian dan kerajinan tangan. Lia merasa bangga bisa memberi dampak positif bagi kehidupan banyak orang. Pribadi mereka juga semakin bahagia. Lia dan Anton tidak hanya saling mencintai sebagai pasangan, tetapi juga saling menghargai dan berbagi impian yang sama. Mereka merasa bahwa segala pencapaian yang mereka raih adalah berkat kerja keras bersama dan kekuatan cinta yang mereka miliki. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Anton mengajukan pertanyaan yang sudah lama ia simpan. "Lia, aku tahu kita sudah bahagia dengan kehidupan kita sekarang, tapi bagaimana kalau kita menambah anggota keluarga? Aku ingin melihat kita punya anak bersama." Lia yang mendengar pertanyaan itu merasa terkejut, tetapi hatinya hangat. "Aku juga memikirkan hal yang sama, Anton, tapi kita harus melakukannya dengan hati-hati, karena kita sudah memiliki banyak tanggung jawab di sini." Setelah banyak berdiskusi, mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak lagi. Mereka berdua merasa bahwa kebahagiaan mereka akan lebih sempurna jika mereka bisa membesarkan seorang anak lagi dalam kasih sayang mereka. Perjalanan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Keputusan untuk mengadopsi anak kedua membawa kebahagiaan baru dalam keluarga mereka. Mereka bisa seorang gadis kecil berusia 5 tahun yang berasal dari sebuah panti asuhan di kota besar.
Saat pertama kali mereka menjemput anak itu, Lia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Anak itu yang mereka beri nama Sarah membuat rumah mereka semakin hidup. Proses adaptasi tidak mudah. Sarah yang telah kehilangan orang tuanya sejak kecil mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Namun, dengan kesabaran dan kasih sayang yang tak terbatas, Lia dan Anton membimbing Sarah dengan lembut, mengajarinya bagaimana mencintai diri sendiri dan orang lain. Lia menyadari bahwa meskipun ia telah banyak mengalami luka dan kegagalan dalam hidup, menjadi seorang ibu adalah pengalaman yang paling penuh makna. Ia melihat bagaimana Sarah mulai tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh harapan, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan bisa terjadi di masa lalu. Lia merasa bahwa memberikan kasih sayang kepada Sarah adalah salah satu cara untuk menyembuhkan luka-luka lama yang mungkin tak pernah bisa sembuh dengan cara lain. Masa lalu yang tidak lagi menghantui. Di tengah kebahagiaan yang mereka rasakan, Lia tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya. Terkadang, Arman muncul dalam pikirannya meskipun ia telah memaafkannya. Arman sempat menghubungi Lia beberapa kali, tetapi Lia selalu menanggapinya dengan santai, hanya untuk memberinya pengertian bahwa ia telah move on dan tidak lagi merasa terluka. Suatu hari, Arman datang ke butik Lia dan mereka akhirnya bertemu secara langsung setelah bertahun-tahun berpisah. Arman datang dengan penyesalan yang mendalam di wajahnya, meminta maaf atas segala perbuatannya dan mengakui bahwa ia telah salah. Lia dengan senyum yang tenang berkata, "Arman, aku sudah memaafkanmu. Semua yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Aku kini memiliki keluarga yang luar biasa dan aku berterima kasih atas pelajaran yang aku ambil dari hubungan kita." Arman hanya bisa mengangguk dan tersenyum samar. Ia tahu, meskipun ia ingin kembali ke masa lalu, Lia sudah melangkah jauh lebih maju dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Lia sudah menemukan kebahagiaan sejatinya dan itu bukan lagi bersama Arman. Kisah yang tak pernah berakhir. Lia dan Anton terus membangun kehidupan mereka, mengembangkan usaha dan merawat anak-anak yang telah menjadi bagian dari hidup mereka. Mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya berbagi, kerja keras, dan cinta kasih yang tulus. Meskipun masa lalu Lia penuh dengan cobaan dan luka, ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya membawa pelajaran berharga yang membentuk siapa dirinya sekarang. Ia tidak pernah membenci masa lalunya, tetapi ia menerima dan menghargainya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang telah membawanya menuju kebahagiaan sejati. Lia adalah bukti hidup bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bangkit, memaaf, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Meskipun ada kesulitan, dengan cinta dan dukungan, kita semua bisa mencapai kebahagiaan yang pantas kita miliki.